Jumpa lagi bersama Abah Ryan. Jangan kaget dalam judul Duryodhana dan Karna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abah Ryan. Jangan kaget. Kita baca situasi hari kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Kita berbicara flashback aja ya, hari yang kemarin. Iya. Kalau bicara hari kemarin, kita teringat film apa? Film Mahabharata. Di mana film Mahabharata ini banyak kandungan hikmah yang kita ambil dan pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil di film Mahabharata itu milik negara India. Iya. Tuh, film apa? Mahabharata. Film dari negara India tuh. Ada kisah di sana yang bernama Duryodhana. Siapa lagi? Di sana ada juga yang bernama Sangkuni. Terus apa lagi? Raja Anggakarna. Nah, yang kita ambil dari kisah Mahabharata yang mau saya sampaikan ini adalah kisah mengenai Raja Anggakarna. Si Karna atau Karna, di mana Karna ini adalah salah satu dari apa? Saudara-saudaranya Pandawa 5. Harusnya dia berkenal. Oke, kita tidak bercerita mengenai itu, tapi kita bercerita tentang si Karna yang menjadi raja, disebut Raja Anggakarna. Karena dulu bukan siapa-siapa, dia tinggal di daerah terpencil, di pelosok daerah. Dia tidak diakui oleh banyak orang, bahkan tidak diorangkan. Walaupun udah sehebat apapun orang itu, karena hebat dalam bela dirinya, dalam silatnya lah, katakanlah seperti itu. Apalagi memanah. Wah, Arjuna kalah, Arjuna kalah gitu. Karena mempunyai kepiawaian, dia seorang yang cerdas, dia seorang pendekar yang tangguh, pemanah yang hebat. Arjuna pun kalah dengan Raja Anggakarna gitu. Dia tuh abangnya sebenarnya gitu. Kehebatan si Karna yang diangkat menjadi raja, yang disebut Raja Anggakarna, dia adalah seorang hebat, pendekar yang hebat, pendekar yang tangguh, tapi tidak diorangkan pada saat itu. Muncullah seorang dari kerajaan yang bernama Duryodhana, yang dimana Duryodhana ini yang kita ketahui adalah seorang raja yang dimana pada saat itu Duryodhana dan saudaranya dikenal sebagai Kurawa. Nah, saudaranya banyak nih. Bertemulah, singkat cerita, Duryodhana dan si Karna tadi bertemu. Oke ya, paham ya sampai di sini? Saya akan kait-kaitkan semua ini sama keadaan zaman sekarang. Mungkin ada di negeri, ya bukan negeri ini mah bagus, di negeri Antabrata dah. Oke, bertemulah Duryodhana dan Karna. Karena kebaikan si Karna, Duryodhana ini pernah diselamatkan oleh Karna. Nah, akhirnya dengan cara mengucapkan terima kasihnya Duryodhana, maka diberikanlah kekuasaan dan wilayah kepada si Karna, dan diangkatlah Duryodhana, dan diangkatlah Karna, ya maaf, diangkatlah Karna oleh Duryodhana menjadi raja. Jadi Raja Duryodhana mengangkat si Karna menjadi raja dan diberikan kekuasaan dan wilayah, dan bukan menjadi lagi rakyat jelata. Disitulah Karna yang tadi rakyat jelata menjadi orang hebat, menjadi Raja Anggakarna. Akan tetapi Raja Karna ini harus tunduk. Apa kata Duryodhana? Disuruh A ya A, B ya B. Tidak bisa memberikan kebijakan sendiri, tidak bisa memberikan peraturan sendiri, undang-undang sendiri. Semua harus lapor ke Duryodhana. Karena walaupun bagaimanapun Raja Anggakarna ini seorang kesatria, dia akan tetap mengingat jasa orang yang telah membantunya, jasa yang telah menolongnya dalam hidupnya,
sehingga dia menjadi orang. Walaupun Duryodhana salah, tetap dibantu oleh si Karna. Karena itulah bentuk cinta kasih Raja Angkakarna, karena telah dibantu oleh Duryodhana menjadi seorang raja. Sampai dia membela Duryodhana sampai mati-mati, padahal itu salah. Membela ambisinya, hawa nafsu seorang Duryodhana untuk menghancurkan Pandawali, walaupun Raja Angkakarna ini harus bertemu dengan saudaranya dan rakyatnya. Tidak bisa mengelak Raja Angkakarna dari Raja Duryodhana. Tetap mematuhi dan mengikuti apa kata Raja Duryodhana. Oke? Apakah analisa you semua, kalian semua, nalar? Ya, di negeri ini gak ada. Itulah Duryodhana dan Karna, Duryodhana dan Raja Angkakarna. Kalau sekarang siapa? Di negeri ini ada gak? Di negeri kita Indonesia ya seperti itu. Oke ya. Adanya kali di ini apa negeri apa namanya? Kayangan. Kalau negeri kita nggak bagus-bagus orangnya, pemimpinnya juga bagus-bagus. Oke ya. Itulah kisah dari Duryodhana dan Raja Angkakarna. Ya, itulah ceritanya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke ya, bisa dipahami. Ya, gitu. Oke, mohon maaf lahir batin. Tetap semangat, salam waras dan merdeka. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.